Kita sudah terbiasa dengan budaya oversharing, cerita tentang kerja keras, perjuangan, bahkan rencana besar kita di media sosial ataupun obrolan sehari-hari. Setiap orang berlomba-lomba menceritakan kisah hidupnya di media sosial, di saat tren oversharing jadi semacam validasi sosial. Tapi pernah nggak sih kepikiran bahwa ada kekuatan besar dalam diam? Coba perhatikan bagaimana tokoh-tokoh besar dunia seringkali muncul tiba-tiba dengan pencapaian yang luar biasa, seolah-olah kesuksesan mereka datang dalam semalam. Padahal, di balik layar, mereka mungkin telah berjuang bertahun-tahun dalam kesunyian. Filosofi yang berbunyi, rahasiakan perjuanganmu, biarkan hasil yang berbicara, bukanlah sekedar nasihat klise belaka. Tapi pertanyaannya, mengapa diam justru lebih kuat? Mengapa semakin dikit orang yang tahu tentang perjuanganmu, semakin besar peluangmu untuk sukses? Dan bagaimana sebenarnya cara kerja fenomena psikologis di balik prinsip ini? Mari kita bahas. Menurut penelitian dari New York University 2014, orang yang sering membicarakan tujuan atau rencananya cenderung lebih cepat kehilangan motivasi. Mengapa demikian? Ketika kita mengumumkan tujuan kita ke orang lain, otak melepaskan dopamin, yaitu hormon kepuasan seolah-olah kita sudah sukses. Padahal belum ada hasil nyata, di mana pengakuan sosial mengurangi dorongan untuk benar-benar bekerja keras. Contohnya, jika lu upload story, gua mau nge-gym 5 kali seminggu, lalu dapat banyak likes dan komentar, semangat. Tanpa sadar, motivasi untuk benar-benar pergi ke gym justru berkurang karena otak lu sudah merasa diakui. Terus solusinya gimana dong? Simpan target pribadi sebagai rahasia lu sendiri. Biarkan diri lu merasa belum cukup sampai benar-benar mencapai hasil yang diinginkan. Karena sejatinya, bahwa manusia lebih terkesan dengan kejutan daripada proses yang dipamerkan. Efek public commitment. Saat kita mengumumkan target, semisal, aku mau membuka bisnis tahun depan. Tekanan sosial bisa berubah menjadi beban. Jika gagal, rasa malu dan penilaian orang lain justru menghambat langkah berikutnya. Semakin banyak orang yang tahu perjuangan kita, semakin banyak opini, kritik, ataupun saran yang masuk. Yang belum tentu relevan juga, diam adalah satu-satunya cara memungkinkan kita bekerja tanpa noise eksternal. Hasil yang berbicara lebih keras dari kata-kata memang benar adanya. Bayangin ada dua orang. Orang A setiap hari update story lagi belajar keras, tidur larut, dan pamer highlight notes. Orang B diam-diam belajar, lalu suatu hari mengumumkan nilai sempurna atau meraih beasiswa. Siapa yang lebih bikin kagum? Jelas orang B, karena kejutan selalu lebih menarik dan lebih memorable. Ini sesuai prinsip ada promise over deliver. Janji sedikit tapi berikan lebih. Hasil nyata adalah bukti yang nggak bisa dibantah, sementara kata-kata bisa dilupakan. Seperti yang kita bahas sebelumnya, semakin banyak orang yang tahu perjuangan lu, semakin besar resiko dapat energi negatif. Entah itu rasa iri, komentar merendahkan, ataupun tekanan sosial. Inilah mengapa kesabaran dan ketahanan mental seringkali lebih penting daripada validasi instan dari orang lain. Banyak orang terjebak dalam siklus mencari dukungan luar, padahal kekuatan terbesar justru datang dari dalam diri sendiri. Contoh nyata, jika Rowling menulis Harry Potter dalam kesunyian, ditolak 12 kali penerbit sebelum akhirnya sukses dan berhasil. Coba bayangin aja jika dia mengeluh tiap kali ditolak di media sosialnya. Mungkin energi kreatifnya bakal habis terkuras, mikirin pendapat orang-orang yang nggak penting. Dan Harry Potter yang terkenal itu mungkin tidak akan pernah ada sampai sekarang. Ketika lu memilih untuk bekerja secara diam-diam, lu memberi ruang bagi gagasan lu untuk matang, tanpa campur tangan opini yang belum tentu membangun. Seperti layaknya biji yang tumbuh dari kegelapan tanah, proses pun membutuhkan waktu dan ketenangan agar bisa berkembang maksimal. Ingat, kesuksesan yang sejati tidak membutuhkan penonton di setiap langkahnya. Kadang, pencapaian terbesar justru lahir dari keheningan yang disiplin. Diam itu taktik, bukan kelemahan. Merahasiakan perjuangan bukan berarti sombong atau tertutup, tapi strategi untuk menjaga diri lu agar terus fokus pada target. Dan pada akhirnya akan membuat pencapaian lu lebih bermakna. Jadi, lain kali kalau ada rasa pengen pamer di sosial media tentang target lu, coba tahan. Biarkan dunia terkejut ketika lu menang tanpa mereka sadari kalau sebelumnya lu pernah berperang. Jika video ini bermanfaat, lu bisa like videonya dan share ke teman-teman seperjuangan lu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching. See you.